Nah, Pak, satu di antara isu yang muncul menjelang pencoblosan 14 Februari adalah netralitas dan pengawasan, Pak. Terutama isu belakangan ini soal cabut mencabut alat peraga kampanye, lalu pelanggaran-pelanggaran lain lewat sosial media. Bisa Bapak cerita berdasarkan fungsi pengawasan Bawaslu hingga saat ini, Pak? Apa saja yang terjadi di wilayah Jawa Barat yang menonjol, Pak? Terima kasih Ya. Mas Febi, Ya. para narasumber yang saya hormati dan tamu undangan yang saya hormati, yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, khususnya tahapan kampanye yang Ya. hari ini sedang dilaksanakan oleh para peserta pemilu, kami mencatat ada 69 pelanggaran 69 ya Ya. yang sudah masuk ya di Bawaslu, Ya. baik itu melalui temuan aktif hasil pengawas pemilu di lapangan maupun dari laporan masyarakat ya. Jadi dari 69 temuan pelanggaran dan laporan pelanggaran tersebut, 4 diantaranya adalah soal netralitas ASN. Oh, 4 diantaranya 4 netralitas diantaranya soal netralitas ASN dan pejabat negara ya. Bahkan kan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 282 dan 283 itu bukan hanya di tahapan kampanye Mas Febi ya. ASN, TNI Polri, pejabat negara itu harus netral gitu ya. Tetapi di non tahapan kampanye pun itu harus netral. Ya. Meskipun tidak berakibat hukum pada tindak pidana pemilu ya, di luar tahapan. Seperti misalkan ada di satu daerah pejabat negara ya, bupati atau wali kota membuat kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Nah itu kita proses tapi tidak masuk pada ruang tindak pidana pemilu. Oh, gitu. Hanya nanti produk kajian kita direkomendasikan kepada lembaga kementerian yang berwenang. Nah, begitu juga dengan ASN. Di non tahapan kampanye, ASN juga bisa kena pelanggaran kode etik netralitas ASN. Kita sudah rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Oh gitu ya. Dari 4 kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Nah, apalagi di tahapan kampanye, pasal 283 itu berakibat pada tindak pidana pemilu. Ya. Oleh karena itu tentu kami menghimbau kepada ASN ya, khususnya yang masih punya hak pilih kan, TNI Polri tidak punya hak pilih tapi juga harus netral untuk menahan diri. Ya. Bahwa ASN punya hak konstitusi untuk memilih, ya, tapi ekspresi pilihan politiknya hanya di TPS saja, kira-kira seperti itu. Karena di peraturan surat keputusan bersama 5 kementerian lembaga, ya, Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, KSN termasuk Bawaslu, jangankan mengkampanyekan pilihan politiknya, preferensi politiknya, untuk sekedar berfoto bersama peserta pemilu, apalagi memakai simbol-simbol nomor dan lain sebagainya, jari gitu, itu bisa masuk pada kategori pelanggaran kode etik dan disiplin ASN gitu. Jadi kalau di luar yang 4 ASN apalagi Pak jenis pelanggarannya? Kebanyakan yang kita tangani soal pelanggaran yang sifatnya administratif ya. Oh administratif ya. Tadi seperti misalkan pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang. Nah, seperti hal-hal seperti itu kita langsung rekomendasi kepada partai politik pemasang. Kalau tidak ditindaklanjuti, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, untuk menertibkan alat peraga yang melanggar tersebut. Gitu. Jadi so far sampai sekarang belum terdeteksi pelanggaran kategori berat Pak ya? Sedang dalam proses ya. Jadi gitu di beberapa kabupaten kota kita sudah mengidentifikasi hasil pengawasan kita ada kampanye yang berpotensi tindak pidana. Soal money politik misalkan. Oh money politik ya Pak ya? Itu ya. Baik, baik terima kasih sementara itu dulu Pak Zaki. Saya mau bergeser ke Polda ini.